Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami hormati pada jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ikhwan, pada para ustadz, para sepuh, para tokoh masyarakat, para jemaah, para bapak-bapak ikhwan fillah yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir bermujalasah, duduk bersama untuk tafaqquh fiddin di majlis yang penuh barokah ini, untuk bersama-sama menggali ilmu syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita menjaga iman dan Islam kita, memberikan kita taufiknya sehingga kita tetap istiqomah. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikut setianya. Para jemaah yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, lebih dahulu kita baca surah Al-Fatihah untuk penyusun kitab ini, yaitu Al-Imam Al-Hafidz Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau di sisinya. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat untuk beliau dan juga ilmu beliau dan keberkahan beliau Allah limpahkan pula untuk kita semuanya. Dan juga Al-Fatihah untuk guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dan rahmati mereka semuanya, dan juga khususnya orang tua kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahannya dan Allah limpahkan rahmat untuk mereka semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah yang berbahagia, bahasan kita masih pada babut taflis wal hijr, pembahasan tentang orang yang bangkrut dan juga melikuidasi atau menyita harta untuk melunasi hutangnya. Bismillah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hadis tentang anak yang belum baligh itu tidak boleh untuk melakukan transaksi jual beli yang sifatnya penting, berat.
Kalaupun untuk melatih itu hanya yang kecil-kecil, Pak. Jadi yang masih anak usia SD kelas 4, 5, 6 itu kalaupun transaksi itu transaksinya yang kecil-kecil aja, permen atau belanja orang tua minta dibelikan begitu tempe, paling seperti itu ya, nggak boleh yang berat-berat. Tapi kalau sudah balik itu baru boleh yang agak beratan gitu ya. Karena usia balik dalam hadis yang sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu ini sudah diperbolehkan untuk ikut berperang. Itu kan urusan berperang itu urusan yang serius, Pak ya, bukan main-main itu. Ya, tapi kalau belum balik itu tidak diperbolehkan. Ya, nunggu sampai sudah balik lebih dahulu. Nah, pada pertemuan ini hadis berikutnya itu ternyata membahas tentang perempuan yang sudah punya suami. Kalau perempuan sudah punya suami itu kan artinya ada hubungan timbal balik antara keduanya gitu. Sementara ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu, suami itu menjadi pelindung, pengayom, pemimpin bagi seorang wanita, bagi istrinya. Maka bagaimana ketika sang istri itu meskipun itu adalah uangnya sendiri, bolehkah ia memberikan bersedekah kepada orang lain dengan hartanya sendiri? Tetapi ini kan sudah terikat akad pernikahan, istilahnya sudah dijaga lah. Jadi ada penjagaan dari sang suami dengan akad pernikahan itu, kan begitu. Nah, ternyata hadis berikutnya diriwayatkan bersumber dari sahabat Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Nah, ini berarti yang sahabat kakeknya bapaknya kali ya, nggak tahu. Yang Amr bin Shu'aibnya itu, Amrnya itu sahabat atau bukan? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajuzu li imra'atin, tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan, istri maksudnya ya, atiyatun, untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, illa biizni zaujiha, kecuali dengan izin sang suaminya. Itu. Hadis ini menggambarkan perempuan itu ketika ingin menggunakan, mentasarrufkan lah ya, mentransaksikan, termasuk memberikan kepada orang lain, sang istri harus izin dulu kepada suami. Kalau suami mengizinkan silakan, tapi kalau suami tidak mengizinkan, nah ini ternyata kalau menurut hadis ini tidak diperbolehkan kecuali dengan izin sang suami. Berarti harus ada izin lebih dahulu. Nah, kalau tanpa izin bagaimana? Kalau hadis ini menyampaikan ya, berdasarkan hadis ini itu tidak diperbolehkan. Ya. Jadi semisal ada orang ngirim proposal minta bantuan untuk dana pengajian tablik akbar lah, kan harus ngeluarin duit. Duitnya duit siapa? Duit dari suaminya semisal. Tapi itu sudah jadi milik dia, sudah diberikan gitu kan. Bolehkah kemudian tanpa izinnya langsung ngasih? Kalau pakai hadis ini nggak boleh, izin dulu, atau sudah diketahui izinnya. Saya yakin suami saya sudah mengizinkan kok. Tanpa minta izin tetapi meyakini suami pasti mengizinkan, nah itu baru boleh. Tapi kalau
dia itu tidak diizinkan, maka tidak diperbolehkan. Saya nggak tahu kalau kemudian suaminya itu suami yang pelit. Ya, bagaimana dengan hadis ini? Suaminya itu pelit, serba ini. Istri itu bisa sedekah kalau sembunyi-sembunyi. Kalau diketahui suaminya nggak boleh. Bagaimana ini? Ini barangkali beda urusan itu. Dalam wafil lafdin, dalam lafid yang lain, la yajuzu lil mar'ah, tidak diperbolehkan bagi seorang perempuan, istri maksudnya, amrun fi maliha, jadi punya urusan dalam hal pengelolaan harta bendanya. Jadi mengelola harta benda dengan transaksi atau segala macam lah ya gitu, itu tidak diperbolehkan. Idza malaka zaujuha ismataha, ketika suaminya sudah memiliki akad untuk menjaga perempuan ini, artinya sudah menjadi suaminya ya. Nah istri suaminya itu sudah qabil tuh, dan diantara tanggung jawabnya adalah menjaga, termasuk menjaga harta bendanya dia. Maka otomatis ketika mau mentransaksikan atau mau mentasarrufkan, baik itu menjual belikan ataupun memberikan kepada orang lain atau mensedekahkan, itu otomatis harus mendapatkan izin dari suaminya. Tanpa izin dari suaminya nggak boleh ya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai. Illa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi nggak meriwayatkan, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Nah para jamaah yang berbahagia, kalau sekedar melihat hadis ini seakan-akan perempuan itu kayak terbatasi gitu, terbatasi haknya meskipun itu adalah milik sendiri ya, sehingga dia tidak bisa untuk seenaknya menggunakan, mentransaksikan atau memberikan kepada orang lain kecuali dengan izin suami. Nah betapa super powernya suami dalam hal ini kan. Tetapi ternyata ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga hadis yang lain, imam-imam yang lain, itu meriwayatkan suatu ketika Rasulullah khutbahnya Idul Fitri ya, khutbah Idul Fitri. Saat beliau sedang khutbah, beliau kemudian menghadap kepada perempuan, kepada ibu-ibu. Kata Rasulullah, tasaddaquna, kalian bersedekahlah wahai ibu-ibu. Gitu. Rasulullah menyuruh kepada ibu-ibu yang hadir saat itu dalam sholat Id untuk bersama-sama bersedekah. Ya, yang bapak-bapak sedekah, yang ibu-ibu diperintahkan. Nah kalau hadis itu ternyata ya, perintah sedekah itu ibu-ibu, untuk ibu-ibu. Apakah bapak-bapaknya juga diperintahkan saat itu? Saya nggak tahu ini. Tapi yang pasti saat itu Nabi menghadap kepada ibu-ibu tadi, kemudian memerintahkan untuk bersedekah. Sedekahlah kalian semuanya. Maka apa yang ada di tangan mereka, yang ada di tangan ibu-ibu, itu dilepas dan diberikan. Ada Bilal bin Rabah menggelar kalau gampangnya itu menggelar apa ya, ini apa namanya, sorban lah ya, digelar. Ibu-ibu semuanya yang ada di tangan dilepas. Berarti apa itu? Cincin dilepas, gelang dilepas, anting-antingnya dilepas, dimasukkan. Nah itu nggak ada izin dari suami. Ya, nah berarti bersedekah tanpa izin suami boleh nggak? Perempuan bersedekah tanpa izin suami boleh nggak? Kalau melihat hadis yang tadi nggak boleh. Tapi melihat hadis yang ini tadi, Rasulullah memerintahkan perempuan-perempuan tadi untuk bersedekah tanpa pulang lebih dahulu izin, atau SMS-an sama suaminya yang tadi juga ikut mendengarkan, tanpa minta tolong, minta apa izin, nggak ada itu. Langsung spontan. Kata Nabi, sedekahlah kalian wahai perempuan-perempuan. Langsung yang ada di tangan itu yang
perhiasan-perhiasannya, gelang, kalung, ya itu diberikan. Lah itu lumayan juga itu Pak ya, bukan sekedar 100-200 perak, bukan hanya ribuan. Lah ini lumayan ini, dan itu tanpa izin dari suami. Nggak ada itu kemudian Rasulullah izin dulu ya, izin dulu, nggak ada. Ya sedekahlah kalian. Yo sahabat Abu Bilal bin Rabah keliling pakai sorban, blok semuanya itu dilepas semuanya, dikasat. Nah kemudian diikat, simpen untuk kemudian biaya apa gituan, untuk jihad atau apa gitu. Nah ini tanpa izin dari suami. Berarti dua hadis ini seakan-akan nggak sinkron, nggak matching, nggak. Nah terus bagaimana ini? Nah ada yang berpendapat ini, ada yang berpendapat bahwa itu tadi, berpendapat perempuan memang nggak boleh untuk melakukan transaksi termasuk bersedekah kecuali dengan izin. Tetapi ada juga yang berpendapat boleh. Nyatanya itu tadi Rasulullah minta para perempuan, sahabat perempuan untuk bersedekah, ternyata mereka bersedekah tanpa izin, berarti boleh. Nah makanya Imam Maliki berpendapat boleh kok menggunakan harta bendanya sendiri, ya, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta benda yang dia miliki. Nah tentu ini kan harta benda milik istri sendiri Pak ya. Bagaimana kalau menggunakan harta benda milik suami tanpa izin? Nah itu pencurian, itu nggak boleh ya. Semisal suaminya ini memang punya istri yang pandai nyari duit Pak, lah duitnya ditaruh di saku, pinter nyarinya, ketemu aja kan, ditaruh di apa sepatu, ketemu juga, pandai nyari duit. Lah bagaimana itu? Wah ini diumpetin, diambil, diumpetin, diambil lagi diumpetin sama suami, tapi bisa ngambil, bisa tahu itu tempat-tempat, bisa nyari duit. Nah kemudian dia bersedekah tanpa izin, boleh nggak? Kalau seperti itu nggak boleh Pak ya. Karena apa? Nah itu otomatis ya hartanya milik suami, belum diberikan kepada istri, belum diberikan sebagai nafkah, ya kan? Kalau diberikan sebagai nafkah itu kan artinya nafkah istri diberikan, berarti kan memang sudah jadi haknya sang istri. Mau dikasihkan kepada orang, ya haknya istri kan begitu. Makanya tadi Rasulullah ketika memang itu gelang kalung punya istri sendiri, punya istri masing-masing kan ya, punya sendiri gitu, ya itu tanpa izin dari suami nggak masalah, langsung disedekahkan, langsung diberikan itu tanpa izin di hadapan Rasulullah SAW. Tapi kalau belum dikasihkan tapi ngambil aja, main ngambil kemudian diberikan kepada orang, itu nggak boleh, harus izin dulu kepada suaminya itu. Kemudian para jamaah yang berbahagia ya, hadis berikutnya ini adalah tentang ketika orang mengalami kebangkrutan sehingga jadi orang miskin. Miskinnya ini sampai tidak punya pekerjaan yang bisa sendiri, atau memang miskin dari awal, belum pernah berhasil tapi miskin dan nggak punya sesuatu yang bisa menopang hidupnya. Bolehkah minta-minta? Itu. Bolehkah minta-minta? Nah, para jamaah yang berbahagia, yang namanya minta-minta itu perbuatan yang haram, pada dasarnya haram. Nah makanya Rasulullah mengajarkannya itu adalah al-yadul ulya khairum minal yadis sufla.
Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Memberi lebih baik daripada meminta, atau yang menerima gitu. Menerima tetapi tidak meminta, itu pun tetap lebih baik memberi daripada yang menerima tadi, apalagi yang meminta. Makanya Rasulullah mengajarkan orang itu untuk ta'affuf. Ta'affuf itu adalah menjaga diri dari minta-minta, sehingga orang itu diajarkan untuk kerja, untuk mencari nafkah yang halal, ya, sehingga makan dari hasil keringatnya sendiri itu lebih baik, ya, itu Rasulullah mengajarkan kemandirian seperti itu. Nah, sehingga orang itu tidak diperbolehkan untuk meminta-minta ketika orang itu sanggup untuk bisa mandiri gitu. Nah, sampai ini betapa Rasulullah juga mencela sikap minta-minta. Kata Nabi ya dalam Sahih Bukhari, la tazalul mas'alah, minta-minta akan terus tidak berhenti, bi ahadikum, dengan salah seorang dari kalian. Ada orang yang terus menerus minta-minta, ngemis ya ngemis hatta yalqallaha wa laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Terus dia minta-minta sampai akhirnya orang itu berjumpa dengan Allah, artinya mati. Kemudian ya di alam sana itu digambarkan walaysa fi wajhi muz'atu lahmin. Dia sudah tidak punya lagi di wajahnya itu sekerat daging. Dagingnya sudah enggak ada. Wajahnya sudah enggak punya daging. Lah itu maksudnya apa itu? Itu maksudnya adalah, ini bahasa majas sebenarnya ya. Bahasa majas. Bahwa orang yang minta-minta itu sebenarnya sudah merendahkan diri, sehingga rasa malunya, mukanya itu sudah enggak ada itu. Rasa malu di muka sudah enggak ada. Saking enggak punya rasa malu, Pak. Allah ciptakan tubuh yang baik, yang sempurna, itu dihina oleh diri sendiri dengan cara apa? Dicat kuning, pink atau warna apa itu? Metalik ya. Iya, kan ada begitu. Ya Allah, saya ngelihatnya aja udah enggak enak, Pak. Apalagi mau ngasih. Gimana mau ngasih, ngelihatnya aja enggak enak. Loh itu cat itu kan beli, hasil dari minta-minta. Lo ngapain dibelikan cat untuk melumuri tubuh, sementara cat tidak mungkin dia berwudu. Loh terus kalau orang seperti itu ngapain dikasih juga? Ya, udah merusak tubuh sendiri, sudah merendahkan kemanusiaannya sendiri. Lowong tubuh sudah Allah ciptakan baik-baik, kok malah dicat seluruh tubuhnya sampai mukanya itu. Memang orang ini akhirnya seperti apa yang Rasulullah katakan, sudah nggak punya muka lagi, wajahnya itu nggak ada dagingnya, Pak. Iya, Pak. Iya, nggak ada dagingnya, artinya udah mukanya udah muka tembok begitu, udah nggak punya rasa malu sama sekali. Itu, ini betapa Rasulullah memberikan peringatan sebenarnya pada kita semuanya untuk menjauhi sikap minta-minta. Tetapi kalau sekarang ini kan ada ada orang yang minta-mintanya tradisional, minta gitu kan, atau pakainya ini. Ada yang minta-mintanya agak modern. Ada apa namanya? Ya menggelar musik ya kan, artinya ngamen lah ya, di jalan, di perempatan. Itu sebenarnya minta-minta juga, cuma dikemas seperti itu, agak modern dikit. Dan yang minta-minta yang lebih modern lagi itu ngirim proposal. Itu minta bukan, Pak? Lah pertanyaannya, ngirim proposal boleh enggak sih? Termasuk juga ketika kita mengadakan pengajian Maulid Nabi, kita susun dananya sekian, kebutuhannya sekian.
kemudian kita bikin proposal, minta disebar kemana-mana. Itu kan minta juga Pak ya, minta juga. Boleh nggak itu Pak? Nah itu kan minta itu. Nah makanya hadis ini nih ada minta-minta yang tidak boleh alias haram ya. Ada minta-minta yang diperbolehkan dengan alasan tertentu. Nah, itu. Ini. Nah, bahagia kemasan orang minta-minta itu macam-macam. Ada yang langsung minta, ada yang langsung ada yang tidak langsung wujudnya minta gitu tuh, tetapi pakainya musik gitu, nyanyi. Ada pula yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk minta-minta. Makanya ada hadis, saya lupa hadisnya itu, hadis itu menjelaskan ketika kita itu baca Al-Quran, maka mintalah kepada Allah sebelum bacaan Al-Quran digunakan untuk minta-minta kepada orang-orang. Itu ada hadisnya Pak. Jadi Al-Quran dibaca untuk minta-minta, itu ada. Saya coba cari ayatnya ini, saya lupa. Jadi Al-Quran dipakai untuk ngamen, nah gitu. Itu kan sama sebenarnya Pak, minta-minta juga itu. Cuma kemasannya kemasan pakai Al-Quran. Jadi Iqra'ul Quran wasalullaha bi. Bacalah Al-Quran dan mintalah kepada Allah dengan bacaan Al-Quran itu. Qabla ayyakuna, sebelum ada ya orang-orang yaqra'unal Quran wa yas'alunan nasa bihi. Nah, kalimatnya kalau nggak salah begitu. Sebelum adanya orang-orang, dia itu baca Al-Quran tetapi digunakan untuk ngemis, minta-minta kepada orang-orang ya. Sehingga dari ayat hadis itu Pak, berdoa kepada Allah setelah kita baca Al-Quran itu termasuk waktu yang mustajabah, doa yang mustajab ya, doa yang mustajab. Mengapa? Karena Al-Quran menjadi wasilah tawassul supaya Allah mengabulkan kita itu. Kalau ini amalan bagus, tapi ketika baca Al-Quran digunakan untuk minta ngemis kepada orang ya. Nah ini sesuatu yang tentu tidak baik ya, sangat tidak baik. Nah pertanyaannya, bagaimana hukumnya Pak orang yang ketika dipanggil, diundang, Pak Ustadz nanti baca Al-Quran ya di sini ya pengajian, ntar dulu amplopnya berapa, gimana itu? Termasuk minta nggak, ngemis gitu? Sama Pak, sama itu. Kalau dia minta ya, ntar dulu itu berapa, saya minta sekian, oh ya dah gitu. Nah kalau sudah begitu itu sebenarnya ngemis Pak. Sama dengan begini, Pak Ustadz bisa nggak ngisi tausiah di tempat kita? Silakan hubungi manajemen ya. Manajemen kemudian ngasih tarifnya sekian ya. Nah itu kira-kira gimana Pak? Itu minta bukan itu? Minta ya? Atau kalaupun bukan minta, itu masuk kepada bab menjual belikan ayat. Iya, saya akan bacakan ayat Al-Quran tetapi saya minta bayaran saya, ayo gitu. Iya, itu kan sama aja. Nah makanya
Kayak Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, muridnya Ibnu Taimiyah, guru besarnya orang-orang Salafi Wahabi, Pak. Punya kitab namanya Ar-Ruh. Kitab Ar-Ruh itu ternyata membahas tentang ruh, termasuk ada bahasan tentang bacaan Al-Quran orang hidup sampai enggak kepada mayit. Beliau mengatakan sampai. Beliau itu persis sama seperti kita dalam hal itu, Pak. Meskipun akidahnya akidah tauhid uluhiyah rububiyah itu mereka itu memang ajarannya Ibnu Taimiyah begitu. Kalau kita kan enggak, wujud kita mbakok dan sebagainya. Kalau kita enggak pakai uluhiyah rububiyah asma wa sifat. Tapi dalam hal ini sampainya pahala bacaan Al-Quran untuk almarhum, beliau menjelaskan sampai di dalam kitab itu. Termasuk ruhnya orang hidup, ruhnya orang itu hidup, ruhnya orang yang sudah wafat itu hidup. Bahkan ada hadis di situ yang disebutnya sebagai hadis sahih juga. Orang yang dikenal oleh almarhum kemudian diziarah kubur, almarhumnya mengenali orang itu, maka mereka akan bahagia. Bahagia dengan kedatangan orang yang datang itu, yang masih hidup, menziarahi kuburnya. Ada hadisnya di situ. Termasuk ada bab tentang ruh akan kumpul dengan ruh-ruh yang soleh, sama-sama soleh, bisa ketemu sana. Itu ada keterangannya. Nah, di situ ketika membahas tentang bacaan Al-Quran sampai kepada almarhum, itu kata beliau disyaratkan tidak boleh yang membaca itu menerima upah. Kalau baca Al-Quran kok ada upah, maka bacaan Al-Quran itu sudah jadi duniawi. Maka saat itu ketika ila hadrati Al-Fatihah demi amplop 500.000, ya kan, ada bayarannya. Menghatamkan Al-Quran dengan janji dibayar, dia menerima itu dengan bayaran, maka pahala Al-Qurannya ada enggak? Karena pahalanya sudah berubah jadi nilai 500.000 dalam amplop itu. Sehingga ketika kemudian Allah mataqabbal wa authil thawaba ma qara'nahu ila almarhum siapa? Ya Allah, terimalah pahala baca Al-Quran itu dan sampaikanlah. Loh, terus pertanyaannya, pahalanya pahala yang mana? Betul enggak? Maka kata beliau, disyaratkan bacaan Al-Quran itu bisa sampai ke almarhum itu kalau yang baca tidak ada transaksi upah mengupah. Nah, maka ini jadi kritikan, Pak, di kampung-kampung itu. Di kampung-kampung itu kan ada orang yang sengaja ketika ada orang yang wafat, orang kaya itu ngajuin diri timnya itu, Pak, kami siap 40 hari membacakan Al-Quran sampai khatam berkali-kali gitu. Tapi ini berapa juta ya? 10 juta, Pak. Gitu. Itu nggak bakalan nyampe, Pak. Sia-sia itu. Mengapa? Karena pahala akhiratnya sudah berubah menjadi pahala duniawi. Lah kalau sudah pahala duniawi yang didapat, maka pahala akhirat yang dikirim ke almarhum apa? Nggak ada. Itu yang dikritik oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu. Nah, ini PR kita di masyarakat yang ketika masih ada seperti itu harus diganti, harus dirubah lah. Nah, terus bagaimana kalau tahlilan ada berkatnya? Itu mah urusan beda, Pak. Nggak ada transaksi, Pak. Nggak ada transaksi. Bapak nanti Bapak datang, nanti saya kasih berkat ya. Oh iya. Oh, nggak ada itu, nggak ada transaksi begitu. Nggak ada. Saya akan ngaji, Pak, tapi asalkan saya dapat berkat ya. Oh iya, nggak ada begitu. Nggak ada. Ustadznya juga begitu kan? Nggak ada itu. Ini mohon maaf nih, saya mau mendoakan, tapi saya dapat amplop ya. Nggak ada begitu, nggak ada. Yo, mau dikasih amplop mau tidak, ustadznya datang membacain Al-Quran, ya sudah selesai. Ternyata ini Pak, terima kasih, sekedar terima kasih. Ya nggak apa-apa, nggak ada akad ini bayarannya, nggak ada itu. Cuma nggak usah Pak repot-repot, nggak, ini sedekah. Amalnya diniatkan untuk almarhum juga sedekahnya, sampai enggak? Ya sampai, untuk pahala akhirat, sedekah untuk ustadz, ya kan? Nah itu loh, jadi niat itu Pak ya. Saya datang ke sini
Kalaupun nggak dikasih amplop, insya Allah saya datang. Kalau dikasih, ya rezeki dari Allah, masa sombong amat ditolak, gitu kan? Betul nggak itu? Tapi kan nggak minta itu, begitu loh. Makanya ustadz-ustadz yang kemudian milih khotib, wah ini saya dapat jadwal di perusahaan, double di sini nih, kampung, milih yang mana ya? Nah, ini niatnya udah beda pak. Ustadz, ini perusahaan Ustadz, saya ada jadwal, sayang, oh iya ya. Akhirnya yang di kampung dikasih orang. Nah ini niatnya apa itu? Nah itu ujian para ustadz. Nah ini kita bahas hadis tentang minta-minta yang boleh. Diriwayatkan dari Qabisah bin Muhabik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mas'alah la tahillu. Minta-minta itu enggak halal, Pak. Ngirim proposal enggak halal itu juga, Pak. Sama aja. Proposal juga minta-minta itu. Proposal ke perusahaan minta uang, kan sama itu. Cuma bahasanya permohonan dana, kan begitu. Sama kan? Sama. Cuma buat apa dulu? Gitu. Ini juga buat apa dulu, kan begitu. Buat pribadi, untuk memperkaya diri, boleh enggak? Nah itu mukanya angus itu, hilang karena dia minta untuk diri, sementara dia memang malas, mintanya itu, maunya itu. Nah makanya di sini kata Nabi, innal masalah la tahillu. Minta-minta enggak boleh, illa li ahadi salatin, kecuali salah satu dari 3 hal, dari 3 orang ini. Kalau ada salah satu dari 3 ini, silahkan bikin proposal, boleh. Tapi kalau bukan karena ini, enggak boleh. Apa itu? Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan. Ada seseorang yang dia itu terbebani dengan suatu beban untuk menekan 2 kelompok yang berantem, bertempur supaya damai. Bagaimana? Salah satu pihaknya minta untuk diberikan ya denda atau upah atau apalah gitu kan, dengan dana sekian juta, sekian puluh juta begitu. Saya siap berdamai, yang penting kamu membayar dendanya atas perbuatan yang itu seharga sekian. Lah dia nggak mampu, kemudian ditanggung. Satu orang ini berusaha untuk mendamaikan karena berantem mulu. Ini oke, mau damai bagaimana caranya? Enggak, saya mau damai kalau tolong berikan saya uang sekian. Ini untuk mengganti kerugian saya. Nah, berarti kan orang ini punya tanggung jawab untuk mendamaikan, tetapi syaratnya itu tadi. Bagaimana caranya? Wah, dia harus mengumpulkan duit 10 juta atau sekian juta lah, sekian ratus juta, 10 juta gitu. Nah akhirnya fahalat lahul masalah, boleh dia bikin proposal, dikarenakan untuk mendamaikan 2 kelompok dia harus membayar sekian dan tidak mampu untuk membayarnya, maka demi perdamaian gitu kan, kami mengajukan permohonan dana supaya membantu supaya orang ini damai. Itu boleh. Mengapa? Dia minta bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk perdamaian 2 kelompok. Paham Pak ya? Ini boleh. Termasuk hatta yusibahuma, sampai kemudian dia dapati uang itu dan selesai dibayarkan, lunas, damai, kemudian sudah selesai semuanya, saling memaafkan, selesai urusan, maka tsumma yumsika, maka proposal stop, tidak boleh ngirim lagi. Ya, karena udah selesai. Kalau proposal dikirim lagi buat apa? Ya kan? Enggak ada gunanya, enggak ada urusan lain gitu kan, enggak ada urusan berikutnya karena itu udah selesai gitu. Wa rajulun asobathu jaihatan ijtahat malahu. Ada seseorang, dia awalnya lumayan lah usahanya jalan, ternyata gara-gara
krisis, inflasi segala macam, bangkrut Pak, bangkrut. Akhirnya utang-utangnya nggak bisa bayar, asetnya habis, dijual nutupin utang semuanya. Akhirnya orang ini tidak lagi bisa untuk bangkit, bisa mandiri, nggak bisa. Maka orang ini boleh fahalat lahul masalah, dia boleh halal baginya untuk minta-minta, ngirim proposal. Hatta yusiba qiwaman min aishin, sampai orang itu mendapati modal untuk bisa hidup mandiri lagi. Itu Pak ya. Jadi awalnya dia usaha, ternyata bangkrut, banyak utang. Lah asetnya dijual semuanya, habis untuk utang itu. Nah itu boleh saat itu minta-minta. Nah sampai dia itu mendapatkan modal kembali untuk hidup mandiri tanpa minta-minta. Kalau sudah mandiri nggak boleh minta lagi. Kemudian warojulun asobathu faqah, seseorang yang tertimpa kemiskinan, nggak pernah kaya, miskin terus, dan miskinnya ini ya memang miskinnya miskin banget gitu, sampai hatta yaqula salasa min dawil hija min qaumihi, disaksikan oleh orang 3 orang lah ya yang dekat hidupnya dengan orang itu, ya tetangganya lah, itu memberikan, itu memang orangnya kasihan Pak, SPP anaknya nunggak sekian, buat makan susah, hidupnya ngontrak gitu kan. Nah maka lakot asoba fulanan fakotan, jadi tetangga-tetangga itu memberikan kesaksian, orang ini kasihan Pak, ini orangnya ya aduh melarat banget lah, anak-anaknya juga untuk SPP-nya kasihan, utang semuanya itu nunggak, nggak ada bayarannya. Maka fahalat lahul masalah, boleh dia minta-minta, itu ya. Nah, ini orang yang memang maksudnya dia boleh untuk meminta untuk misal katakanlah untuk anak bayar SPP, bukan kalau sekarang ini kan orang itu punya masalah hutang karena apa? Nggak bisa memanage Pak. Sekarang ini kebanyakan begitu, banyak hutangnya karena nggak bisa memanage. Lah sekedar untuk transportasi kan dia bisa sesuai dengan budget yang dia miliki. Belinya motor bagaimana? Budgetnya berapa? Budget saya punya duit 4 juta. Ya belilah yang harga itu second. Yang penting bagus, kan banyak itu. Iya kan? Yang penting perawatan, malah justru aman. Tapi sekarang nggak berpikir begitu. Kurang. Akhirnya apa? Dipaksakan apa itu? Pergi ke dealer, ada brosur, wah DP 0 gitu kan, cukup kakak dan KTP, dikirim. Lah motor baru betul, tapi setiap bulan diuber-uber. Apa ya enak begitu? Kagak enak itu. Kadang-kadang yang apa namanya usahanya sekedar ojek Pak, tapi alat untuk ngojeknya itu ngambilnya baru kredit bisa. Lah itu apa yang nyukupi itu? Kenapa nggak berpikir udahlah saya punya modal 4 juta atau 5 juta, saya beli yang second, nah lumayan, kemudian buat ngojek kan ada sisa banyak untuk makan, itu kan selain untuk bensin. Kadang berpikirnya nggak begitu. Ini yang jadi masalah sebenarnya Pak. Itu. Nah, para jamaah yang berbahagia. Nah, kalau yang pertama itu kan tentang ada 2 orang, ada 2 kelompok ya yang berantem, kemudian 1 orang ini ditanggungi untuk melunasi itu, sehingga orang ini kan membuat proposal permohonan dana bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Boleh nggak? Boleh, halal. Halal bukan untuk dimakan sendiri, bukan, tapi halal dia meminta, tapi uangnya untuk menyelesaikan konflik itu halal. Tapi haram untuk dimakan sendiri, kan begitu. Nah, lalu bagaimana dengan panitia masjid untuk mengadakan Maulid Nabi? Lah itu kan bukan untuk dimakan kita, untuk dikorupsi, bukan kekayaan, untuk pribadi bukan, tapi ini untuk dakwah. Kalau urusan dakwah mah Nabi juga sedekah kan begitu. Ini urusan dakwah,
keluarin duitnya, sedekah. Nah begitu. Nabi tidak menerima sedekah, tetapi urusan dakwah, sedekah, sedekah. Nah itu orang pada sedekah bukan untuk Nabi, tapi untuk apa? Untuk dakwah. Tapi kalau ada orang datang, ya Rasulullah ini sedekah buat panjenengan, Nabi nerima enggak? Kagak, bakalan nolak beliau. Kasih ke orang lain. Begitu. Artinya apa? Minta sedekah untuk dakwah, bukan untuk diri sendiri. Itu boleh. Paham Pak ya? Makanya masjid kirim proposal, boleh. Panitia apa begitu untuk santunan kirim proposal, boleh. Karena apa? Bukan untuk diri sendiri yang ngirim proposal, tapi untuk dakwah, untuk masyarakatan. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Para jamaah yang berbahagia, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Cukup ya? Alhamdulillah, kita akhiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan dengan wasilah taklim kita pada malam hari ini Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan mengabulkan hajat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna, Allahumma ij'alna wa auladana min ahli ilmi lil khair. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbana khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.